Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sobatku. Pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi, semoganya bermanfaat buat saya sendiri dan semoganya bermanfaat buat saudara. Nah, dengan kita berbagi, semoga menambahkan pengetahuan kita tentang dalam pertanian. Nah, sobat, jika kita bahas dalam pertanian, di dalam membudidayakan tanaman, salah satu tanaman yang sering kita budidayakan adalah cabai rawit. Dan tentu saja kita mendapatkan hasil yang bagus, ada pula kita tidak mendapatkan hasil yang bagus. Ada pula cabainya subur dan ada kala cabainya pun tidak berjalan dengan baik. Nah, sebahagian kadang-kadang yang layu dan sebahagian pula ada yang bagus. Nah, sobat, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang cabai layu. Nah, jadi apa faktor yang menjadi penyebab yang memicu cabai menjadi layu dan bagaimana cara untuk mengatasi cabai yang layu. Nah, jadi sobat, ada beberapa faktor yang mesti kita perhatikan. Nah, karena ada beberapa faktor yang membuat cabai menjadi layu hingga kuning dan pada akhirnya akan membawa cabai mati. Salah satunya faktor yang menyebabkan cabai menjadi layu adalah terlalu banyak asupan air. Karena terlalu banyak asupan air akan membuat cabai terendam, sehingga cabai yang terendam kekurangan oksigen. Pada akhirnya akar pun akan membusuk. Cabai pun menjadi layu dan akhir-akhirnya juga akan membawa cabai menjadi mati. Nah, sobat bisa memperhatikan cabai yang ada genangan air itu kemungkinan besar akan mati. Nah, andaikan tidak mati, cabai pun menjadi kerdil, kuning, dan akhirnya daunnya pun rontok, akar membusuk sehingga tidak akan memberikan dampak yang bagus terhadap tanaman. Nah, oleh karena itu, untuk cara mengatasinya, perlunya kita mengolah tanah supaya tidak membuat genangan air. Nah, sobat, mungkin kita berpikir, iya betul, memang semua tanaman itu memerlukan air. Tapi tidak semua tanaman itu sanggup menahan air. Bahkan kelebihan air pun ini dapat menyebabkan tanaman tidak baik. Makanya kita harus mengkondisikan dulu air yang cocok untuk tanaman. Lainnya halnya kangkung, kalau kangkung di dalam air pun bisa tumbuh. Akan tetapi cabai tidak seperti demikian. Nah, setelah itu yang menyebabkan faktor cabai menjadi layu adalah overdosis pupuk. Nah, jadi sobat, mungkin kita berpikir memberikan pupuk yang banyak itu akan memberikan hal positif kepada tanaman. Yang kita harapkan cepat subur, cepat tumbuh dan cepat berbuah banyak. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa berlebihan memberikan pupuk pada tanaman, apalagi tanamannya yang masih kecil, ini akan berakibat fatal terhadap tanaman. Nah, apalagi tanaman yang masih kecil, dosisnya belum terlalu memerlukan dosis yang tinggi, kita memaksakan kasih dosis yang tinggi untuk tanaman, maka ini satu hal yang tidak bagus untuk tanaman. Nah, ini bisa saja menyebabkan tanaman menjadi layu. Pada akhirnya tanaman pun tidak sanggup menerima dosis yang tinggi sehingga akan membuat tanaman bisa menjadi mati. Nah, oleh karena itu sobat, perlu kita memperhatikan di saat memberikan pupuk. Kita harus benar-benar mencocokkan kondisi tanaman kita dengan pupuk yang kita berikan. Istilah kata, jangan memaksa muatan melebihi kapasitas. Karena kalau memaksakan muatan melebihi kapasitas, ini akan berakibat fatal. Nah, begitu pula dengan tanaman. Tanaman yang masih kecil, pupuknya yang belum terlalu banyak untuk kita kasih, akan tetapi kita paksakan kasih dosis yang tinggi, pupuk yang banyak, ini tidak bagus untuk tanaman. Nah, sobat, selanjutnya adalah perpindahan media tanam. Nah, di saat kita
menanam cabai tentu saja mungkin kita akan memindahkan cabai ke tempat yang akan kita siapkan dari tempat semai. Nah, mungkin kita tidak semua menggunakan polybag, ada kala kita semai langsung dari tanah. Nah, oleh karena itu, di saat kita memindahkan, kita cabut dari tanah tanpa menggunakan polybag, ini kemungkinan besar akan layu, mungkin sekitar sehari 2 hari untuk beradaptasi. Nah, jadi sobat, memindahkan cabai di tempat semai ini akan membuat layu sebentar, sehari 2 hari, kadang sampai 3 hari. Karena itu memerlukan juga proses untuk masa pertumbuhan, masa pemulihan. Nah, lain halnya kita menggunakan polybag. Karena kalau kita menggunakan polybag, itu tidak akan membuat akar menjadi putus. Sedangkan tanpa menggunakan polybag, misalnya kita copot, kita cabut, ini akan kemungkinan besar akar akan putus. Apalagi tanah yang terlalu kering, tanah yang terlalu padat, ini akan kemungkinan besar akar cabai akan putus. Nah, oleh karena itu harus kita perhatikan sesudah kita memindahkan, yaitu dengan menyiram. Nah, itu bisa saja salah satu faktor yang membuat cabai menjadi layu. Dan itu kemungkinan besar akan layu pada saat itu. Karena memerlukan juga proses pemulihan karena shock terhadap tempat yang baru. Nah, sobat, yang selanjutnya adalah cabai bisa layu dan menguning, itu adalah karena serangan hama atau penyakit. Nah, di dalam kasus ini sering sekali terjadi adalah penyerangan hama di saat musim hujan. Nah, setelah hujan, hama mungkin akan keluar untuk mencari makan, sehingga sasaran adalah cabai. Nah, perlu kita ketahui bahwa serangan hama ini bukan hanya saja bisa membawa cabai menjadi layu, kuning, bahkan cabai pun bisa keriting karena serangan hama. Karena ada hama yang membuat cabai bisa keriting adalah seperti tipis, kutu daun, itu sangat berbahaya terhadap cabai. Nah, karena di saat hama menyerang tanaman, maka virus-virus yang masuk ke dalam tanaman ini dapat menghentikan pertumbuhan akar, sehingga cabai pun tidak akan mudah lagi berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu cara mengatasinya perlunya kita menggunakan insektisida secara alami ataupun menggunakan insektisida kimia. Nah, sobat bisa mengaplikasikan untuk sebagai pencegahan untuk cabai menjadi keriting. Nah, itu sebagai pencegahan. Nah, karena untuk mengusir hama supaya tidak menyerang tanaman sehingga tidak membawa cabai kita menjadi keriting. Apalagi menggunakan insektisida, kita bisa membuat secara alami ataupun bisa sobat beli. Dan cara membuat alami pun sangat-sangat mudah kita dapatkan. Kita bisa menggunakan daun sirsak. Nah, daun sirsak ini adalah satu cara alternatif untuk mengusir hama. Nah, seperti daun pepaya dan bawang putih. Nah, sobat, itulah beberapa faktor yang membuat cabai bisa layu. Dan begitu pula dengan cara mengatasinya. Nah, sobat, semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat saya sendiri, semoga kiranya pun bermanfaat buat saudara, dan semoga menambahkan pengetahuan kita di dalam membudidayakan tanaman. Nah, oleh karena itu, marilah sobat saling berbagi satu kebaikan, semoga menambahkan ilmu kita.
Nah sobat, mungkin hanya sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.